bagi para pengkaji Al-Quran, bagi para pentadabur Quran kadang juga bernafsu, ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. Karena memang adiktif Quran ini. Ya, bagi orang-orang yang sudah terlanjur menikmatinya, dia sangat membuat kita ketagihan dan tidak pernah mau berpisah lagi. Itu efek positifnya. Tetapi setan terkadang masuk dari sisi yang kita suka itu. Nah, di situ dia nyelip, sehingga tanpa kita sadari kita bernafsu. Sehingga ada perintah dalam Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, gitu. Makna ini tentu bisa bersifat umum, bisa juga bersifat khusus. Ya, tegurannya. Bahwa di sini Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, ini kita masuk ke kategori ini kadang-kadang nih. Lita'jala bih, isti'ajal. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi ada tekanan lita'jala bih. Konotasinya tentu di sini negatif. Cepat-cepatnya itu bukan karena konotasi positif ya. Ada konotasi negatif kesannya di situ. Kalau kita perhatikan tafsir surah Al-Qiyamah ayat 18 ini, peringatan atau teguran kepada Nabi SAW itu merupakan metode yang harus kita perhatikan. Jadi kira-kira makna ayat itu, la tuharrik ayyuhan nabi bil Qur'an lisanaka hina nuzulil wahyi. Jangan kamu gerakkan, wahai Nabi, lisanmu ketika mengucapkan Al-Quran, ketika diturunkan Al-Quran kepadamu. Li ajli an tata'ajjal bihifdhihi. Karena kamu ingin segera cepat menghafal atau menguasainya. Makhafata ayyatafallata mink. Kamu takut kalau sampai ayat itu kemudian hilang dari kamu. Allah yang menetapkan, inna alaina jam'ahu fi sadrika. Aku yang akan mengumpulkan hafalannya di dada kamu. Summa anta qara'ahu bilisanika mata syi'at. Setelah itu silakan kamu baca dengan lisanmu kapan saja kamu suka. Fa idza qara'ahu alaika rasuluna Jibril fastami' liqira'atihi wa ansit lahu. Jika utusanku Jibril mentalkinkan, membacakannya kepada kamu, maka dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Tsumma qra'hu kama aqra'aka iyyahu. Kemudian kamu ikuti bacaannya sebagaimana dia menuntun kamu dalam membacakannya. Tsumma inna alaina tawdiha ma ashkala alaihi fahmuhu min ma'anihi wahkamihi. Kemudian dia akan menjelaskan kepadamu ma ashkala alaika fahmahu, gitu ya. Akan dijelaskan kepada kamu apa yang sulit bagi kamu memahaminya, min ma'anihi wahkamihi. Dari makna-maknanya yang sulit atau dari hukum-hukum yang tidak kamu ketahui. Nah, ini secara garis besar. Secara khusus maknanya adalah janganlah kamu tergesa-gesa. Begitu juga kita dalam bertadabur Al-Quran. Setelah 10 ayat, maka jangan tergesa-gesa sebagaimana di ayat lain disebutkan, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Ya, janganlah kamu tergesa-gesa ingin menguasai Al-Quran sebelum diwahyukan kepadamu. Ini juga menjadi keterangan tambahan, la tuharrik bihi lisanaka
litajalabi. Nah, begitu juga soal makna ini. Makna ini nanti Allah yang akan menjelaskannya kepadamu. Yang penting kamu ikuti dulu metodologinya, dan diantara metodologinya adalah jangan terlalu bernafsu. Kok nggak nambah ayat sih, ayat Ustadz malam ini? Sebentar. 10 itu juga sebetulnya sudah cukup banyak. Ya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita memahami ini dengan baik, mengikuti tahapan-tahapannya. Pertama, cara bacanya pelan-pelan. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, proses mengumpulkannya di dalam hati. Yang keempat, proses memahaminya. Pertama, memahami maknanya secara permukaan. Yang kedua, maknanya secara mendalam. Yang ketiga, hidayah-hidayah yang bisa diambil. Yang keempat, hukum-hukum apa yang didapati. Yang lima, mukjizat apa yang didapati. Tapi semua ya, tentu yang lebih sulit dari semua adalah mengamalkannya. Ya, yang lebih sulit dari semua adalah mengamalkannya. Nah, untuk itu jangan tergesa-gesa pula ingin menguasainya. Baik.